Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di review film. Reviewnya film yang biasa-biasa aja dan tentunya hanya untuk hiburan semata. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Pada video kali ini, gua akan nge-review film yang berjudul Island di episode yang pertama. Seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung saja ke videonya. Episode pertama Island dibuka dengan pasangan yang mengunjungi Pulau Jeju untuk mengambil foto prewedding bersama dengan fotografer mereka. Fotografer memberitahu mereka tentang legenda Dol Hareobang. Dol Hareobang adalah patung batu besar yang ditemukan di Pulau Jeju dan dianggap sebagai dewa yang menawarkan perlindungan dan kesuburan. Patung-patung ditempatkan di luar gerbang untuk perlindungan terhadap setan yang berpergian di antara realitas. Saat fotografer sedang menyiapkan kameranya, pengantin wanita menyentuh hidung salah satu patung agar dia bisa melahirkan seorang putra. Sesuatu yang menyeramkan terjadi, dan patung itu mulai retak dan berdarah. Kedua patung Dol Hareobang berubah menjadi debu dan pasangan itu pun terkejut. Setan memasuki keduanya. Kami juga melihat serangga yang menyeramkan merangkak ke arah fotografer yang bertanya-tanya kemana pasangan itu pergi. Fotografer menginjak serangga itu, dan begitu dia berbalik, pengantin pria mencoba membunuhnya. Kedua mempelai kini berubah menjadi monster yang memiliki tandu aneh yang tumbuh di tubuh mereka. Namun, sebelum pengantin pria dapat membunuh sang fotografer, seorang pria menyerangnya dengan pedang ajaib dari kejauhan. Pria ini adalah Ben. Pada saat yang sama, dua pendeta Spanyol melihat noda darah di salah satu monumen di gereja, dan yang satu meminta yang lain untuk memanggil Giovanni. Sementara itu, di gereja yang sama, Pater Giovanni sedang mengusir seorang wanita dengan memakai handphone. Wanita itu kerasukan dan mencoba menghasut Giovanni dengan suara pria memanggilnya Chan Heo. Pendeta menghindari iblis yang memasuki wanita itu dan berbicara kepadanya dalam bahasa Spanyol, berjanji untuk membebaskannya. Dia menempatkan salib padanya dan mengolesi wanita itu dengan air suci dalam upaya untuk mengusirnya. Pendeta itu ikut campur dalam pengusiran setan dan meminta Giovanni untuk mengikutinya. Giovanni memberikan handphonenya kepada pendeta dan menyelesaikan pengusiran setan pada wanita itu dengan pengawasan pendeta lainnya. Giovanni bertemu dengan pendeta senior yang memberitahunya tentang legenda di monumen itu. Pendeta tersebut menginformasikan bahwa noda darah tersebut merupakan tanda bahwa dunia iblis sedang membahayakan nyawa manusia. Dia memberitahu Giovanni bahwa monster itu membunuh wanita yang merupakan penyelamat pulau itu dan monster itu masih hidup dalam wujud manusia. Dia meminta Giovanni untuk pergi ke pulau dan membantu penyelamat yang telah bereinkarnasi sebagai wanita di lain waktu. Giovanni setuju dan pergi untuk kembali ke pulau dan mencari wanita itu. Woo Min-ho adalah ketua grup Daihan dan mengambil kesempatan untuk menyebutkan hotel Daihan selama pertengkaran kecil dengan salah satu wartawan pers yang berada di pameran seninya. Ketika reporter bertanya tentang dana yang digunakan untuk membeli 100 lukisan, Min-ho mengklaim bahwa itu akan digunakan di hotel yang sering dikunjungi reporter itu sendiri. Setelah itu, Min-ho sedang makan malam. Pemilik hotel Daihan muncul. Bibinya berdebat dengan Min-ho tentang kepemilikan hotel. Min-ho mematikan wanita itu dengan menyatakan bahwa sebagian besar saham hotel dimilikinya oleh ayahnya. Dan dia juga mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya penerus CEO Wen Taihan dan memiliki hak untuk melakukan apa yang dia suka dengan hotel ayahnya. Bibinya marah saat dia pergi. Pada malam harinya, mobil Min-ho mengalami kecelakaan dan preman dari mobil yang menyebabkannya mencoba mempermalukan sekretaris Min-ho. Min-ho meminta sekretarisnya untuk meminta maaf, akan tetapi mereka terus berdebat dengannya. Min-ho akhirnya memukuli pria itu, sementara temannya mengambil video kejadian tersebut dan melarikan diri. Keesokan paginya, video Min-ho menjadi viral yang menyebabkan berbagai laporan berita negatif tentang dirinya dipublikasikan secara online.
Minho bertanya-tanya apakah bibinya berada di balik semua ini. Akan tetapi, wanita itu berpendapat bahwa bukan dia yang menyebabkan ini. Dia meminta Minho untuk berbicara dengan CEO Won yang menunggunya. Di dalam kabin ayahnya, dia mencoba untuk berbicara dengan CEO Won tentang kejadian itu. Akan tetapi, orang tua itu menyalahkan Minho atas jatuhnya saham perusahaan. Pamannya yang bernama Butler Jang menyarankan agar Minho menghabiskan waktu di bawah dan bersembunyi karena skandal itu. Minho menentang ini dan keluar dari ruangan. Dia memanggil sekretarisnya dan memintanya untuk mencari dua pria yang menyebabkan keributan itu. Butler Jang juga mencoba untuk berbicara dengan Minho tentang kejadian itu dan meminta untuk kembali ke Pulau Jeju, tempat dia dulu belajar ketika dia masih muda. Minho dengan enggan setuju untuk kembali ke SMA Tamra. Bahkan di Bandara Jeju, wartawan mengikutinya berkeliling mencoba untuk mendapatkan foto pengusaha dan Minho melarikan diri menggunakan pintu keluar pribadi ke bandara, sementara sekretarisnya menghentikan wartawan. Begitu dia menginjakkan kaki di Pulau Jeju, dia merasakan sesuatu yang menyeramkan. Dan begitu juga seorang wanita di lapangan di suatu tempat yang jauh. Minho sedang berada di tempat parkir mencoba mencari mobilnya saat dia melihat seorang memakai gaun pengantin. Pengantin wanita yang dirasuki setan dan dia berhenti memakan manusia untuk mulai mengejar Minho. Setelah pengejaran yang intens antara dia dan monster itu, Minho mengalihkan perhatian iblis dengan membuka kunci mobilnya dan berlari ke arah yang berlawanan dengan tempo terbuka. Pengantin monster melubangi tempo dan mencoba memasukinya, tetapi Ben bergegas masuk dan melawan monster itu. Minho kaget melihatnya, tapi Ben menyelamatkannya setelah membunuh pengantin monster. Minho tiba-tiba merasakan sensasi menakutkan dan dia pingsan. Dia terbangun di tempat tidurnya dan bertanya-tanya siapa pria berjas hitam itu. Sekretarisnya memberitahu Minho bahwa kecepatannya hancur dan itu tidak menangkap pria berjas hitam. Minho terkesan dengan tempat tinggalnya yang terlihat seperti benteng. Pada keesokan harinya, wanita yang sama yang merasakan sensasi menakutkan begitu Minho masuk ke Pulau Jeju yang sedang berbicara dengan Ben. Dia bertanya kepada Ben tentang Minho, mengklaim bahwa dia adalah anak yang terlihat seperti dia. Ben memberitahu wanita itu bahwa Minho tidak mengenalinya dan wanita itu berasumsi bahwa dia belum bangun. Ben mengklaim bahwa setan nafsu telah mengincar Minho dan wanita tersebut meminta Ben untuk mengambil langkah selanjutnya dengan menyambut Minho. Kilas balik membawa episode bertahun-tahun ke masa lalu di Jeju kuno ketika Ben yang lebih muda adalah satu-satunya anak yang selamat dari pembantaian iblis, sementara seluruh keluarganya telah terbunuh. Saat itu, pemimpin Jong Reong telah mengambil Ben di bawah sayapnya dan membesarkannya menjadi pembunuh iblis yang membunuh iblis nafsu yang secara brutal membunuh manusia. Ben dan anak-anak lain yang masih hidup diajari tentang iblis roh jahat. Pemimpin Jong Reon menikah monster iblis itu dengan pedang dan kemudian menggunakan pedang yang sama untuk menyuntikkan sebagian darahnya kepada anak-anak. Dari semua anak yang digunakan untuk eksperimen ini, hanya Ben dan Gong Tan yang selamat. Mereka dilatih bukan untuk hidup sebagai manusia, melainkan sebagai setengah iblis yang dilatih untuk menjadi pembunuh iblis. Seorang gadis muda bernama Wong Jeong telah melihat Ben disiksa saat masih kecil ketika dia dipaksa menjadi pembunuh iblis. Kembali ke masa yang sekarang, Minho mengunjungi SMA Tamra dan berbicara dengan kepala sekolah tentang membantu keuangan sekolah. Dia meminta untuk bertemu dengan para guru, akan tetapi mereka jauh darinya karena reputasi publiknya. Salah satu profesor menyarankan agar Minho mengambil posisi sebagai konselor sekolah yang baru saja pensiun. Minho dengan senang hati mengambil tanggung jawab meskipun tidak tahu apa-apa tentang itu. Minho pergi ke ruangan konseling dan ternyata profesor yang merekomendasikan Minho untuk bekerja itu adalah teman masa kecilnya yang bernama Sujin. Kedua teman itu menyusul dan Minho pergi pulang setelah beberapa saat. Dia kesal ketika membaca artikel berita tentang bibinya yang mengambil alih posisinya sebagai ketua grup Daihan sekarang. Dia menelepon ayahnya tentang hal itu, akan tetapi dia memintanya untuk melakukannya tanpa membuat keributan. Minho menyatakan bahwa dia akan membiarkannya sampai dia berada di Jeju dan meminta untuk pergi ke kafe untuk bertemu temannya yang bernama Sujin.
lain. Minho mendapat telepon dari informan yang mengirimkan beberapa foto sekretaris Kang dengan bibinya. Dia terkejut mengetahui bahwa bibinya adalah orang yang mencoba memfitnah reputasinya dengan bantuan sekretaris Kang. Minho mengatakan kepadanya bahwa dia sangat kecewa padanya karena dia memperlakukannya seperti keluarga. Sekretaris Kang semakin menyakiti Minho dengan mengatakan bahwa dia selalu menentangnya. Dia memperingatkan Minho, menyatakan bahwa dia harus mengawasinya untuk apa yang akan terjadi di masa depan untuknya. Minho meninggalkannya dengan mobil dan meminta untuk menggunakannya sebagai pesangonnya. Dia mulai berjalan pergi ke arah lain saat dia mulai menangis. Saat itu, setan nafsu merasuki sekretaris Kang. Minho menelpon Butler Zhang untuk meminta mobil dikirim ke lokasinya. Akan tetapi, jaringan tampaknya terlalu buruk untuk terhubung. Minho melihat sekretaris Kang dan awalnya lega, akan tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia kerasukan. Dia menjatuhkannya dengan tendangan terbang dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Monster itu mengikuti dan menangkapnya. Minho berteriak dan Ben muncul tiba-tiba sambil mematahkan lengan monster itu dengan pedangnya. Oke, itulah alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Island di episode yang pertama. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini dan menontonnya tanpa skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. See you next time.